Di episode 5, Daud menjalin hubungan percintaan dengan putri Michal, namun kakaknya melarangnya. Saul mendapat bisikan-bisikan yang menyebut Adriel dari suku Yehuda akan berkhianat. Ia bahkan mencekik istrinya yang mencoba menyadarkannya. Sekarang kita masuk ke episode 6. Di surga, terjadi pemberontakan besar. Para malaikat menginginkan tahta abadi, namun kalah dan diusir ke bumi. Or tasked with watching the sons of men, while some claim it as legend, a story passed down. Para malaikat yang jatuh ini melihat putri-putri manusia yang cantik dan mengambil mereka sebagai istri. And the leader, Shamiazar, let us choose wives from. Dari persatuan terlarang ini, lahirlah para Nephilim, raksasa dengan kekuatan luar biasa yang berjalan seperti dewa di antara manusia. Tuhan menghukum para malaikat dengan mengasingkan mereka dalam kegelapan abadi, meninggalkan anak-anak mereka yang diburu oleh manusia. Di kota Gad, wilayah Filistin, seorang ibu bercerita kepada anak-anaknya tentang asal-usul para raksasa. Salah satu anaknya bertanya mengapa mereka masih harus bersembunyi. Raja Akis memanggil sang ibu, yang dikenal sebagai ibu para raksasa. Akis menginginkan bantuan para raksasa untuk menyatukan kelima pasukan Filistin. Namun para raja lain membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar legenda. Di istana, Putri Merah terlihat sedih dan kesepian, meratapi hilangnya saudara mereka Eshibaal dan kegagalan rencana pernikahannya. Ia berbicara dengan adiknya tentang kencan rahasia yang dilakukan Michal. Michal mengaku sedang jatuh cinta, namun kini bingung setelah ibunya memberitahu hal-hal baru tentang Daud yang mengubah pandangannya. Sementara itu, Raja Saul menghabiskan waktu dengan Daud, sang pemusik muda. Saul bercerita tentang masa lalunya sebagai pengurus keledai sebelum menjadi raja, memberikan harapan kepada Daud bahwa siapapun bisa menjadi apapun terlepas dari asal-usulnya. Para raksasa datang ke istana Akis memperagakan kekuatannya. Bronze and the panoply armor, divine, crafted. Ally with me, aid in my victory. You and your sons will live. Ibu para raksasa bertemu dengan Raja Akis dan menolak tawarannya untuk bersekutu. Ia menuntut tahta Akis sebagai syarat dukungan para raksasa dengan alasan bahwa manusia seharusnya berlutut di hadapan dewa, bukan sebaliknya. Ketika Akis menolak, sang ibu memperingatkan bahwa setelah raksasa terbangun, mereka jarang kembali tidur. Di istana, Pangeran Yonatan mendiskusikan ancaman dari Filistin dengan para penasehat. Namun, Saul menolak bersikap defensif dan ingin menyerang. Abner menyebut tindakan ini tidak bijak. Begitu juga, Yonatan berusaha mencegah Saul untuk berperang. Penentangan ini membuat emosi Raja Saul memburuk. Let them come. Let them all come. Michal menemui Daud dan diajak Daud untuk kabur dari istana, merasakan kebebasan di luar tembok kerajaan. Namun Michal menolak, menyadari bahwa masa depannya ada di tangan kerajaan, bukan ia yang menentukan. Eliab, kakak Daud, menemukan adiknya di tempat tinggal raja dan marah besar. Muncul Pangeran Yonatan yang menyatakan bahwa Daud di tempat itu untuk melayani raja dan menyuruh Eliab untuk pergi. Sementara itu, kondisi Saul terus memburuk hingga ratu menyuruh penyihir melakukan ritual pengambilan darah yang ekstrim untuk menenangkan Saul.
I need to take his blood. Ratu juga meminta penyihir untuk mencari tahu siapa yang diurapi Samuel. Dalam penglihatannya, ia melihat singa dan seorang pria yang menjadi satu. Namun ada energi yang menghalanginya mengetahui nama orang tersebut. Yonatan yang melihat ibunya menggunakan penyihir, menjadi marah dan melemparkan penyihir. Saat itu, penyihir melihat Daud dan merasakan auranya. Setelah itu, ia menyebut Yonatan tidak akan pernah menjadi raja. Akis yang kesal karena para raksasa tidak mau bersekutu dengannya, berencana mengirim 100 pasukan untuk menyergapnya. Namun Doeg, si pembunuh bayaran, menawarkan cara lain. Di gua para raksasa, Orpa, ibu para raksasa sudah tidak merasa aman lagi tinggal di situ karena tempatnya sudah diketahui dan bermaksud untuk mencari tempat baru. Mereka merayakan malam terakhir itu dengan pesta anggur. Down upon our heads, and so a toast. I could ever revere you as you all deserve. All gone! No skins left. Namun kebahagiaan ini hancur ketika Doeg datang dan menusuk Orpa dengan mengatasnamakan Israel dan dinasti Saul. Greetings from Ibu para raksasa yang sekarat meminta Goliat untuk membalas dendam kepada dinasti Saul. Putri Merah berbicara dengan Daud yang akan pulang ke desanya. Daud berkata bahwa ia merasa sudah gagal menyembuhkan Raja Saul. Daud menyampaikan pesan untuk Michal bahwa ia tetap mencintainya meski jalan mereka berbeda. Sementara itu, Yonatan pergi mencari Samuel ke Gunung Sinai. Di gunung yang berapi-api, Yonatan mendapat penglihatan mengerikan, namun tidak memahami maknanya. Samuel yang melihat ada orang datang segera menyerangnya, tanpa mengetahui bahwa itu Yonatan. Samuel menjelaskan bahwa Tuhan meninggalkan Raja Saul karena ia telah menyembah dirinya sendiri di atas Tuhan. Samuel juga mengonfirmasi bahwa ia telah mengurapi raja baru yang kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia memperingatkan Yonatan untuk pulang melewati jalan lain karena ada kegelapan besar di lembah. Goliat mulai membantai desa yang dilewatinya sebagai balas dendam atas kematian ibunya. Yonatan dalam perjalanan ke istana melihat bangsa Filistin berkumpul dalam jumlah besar di Lembah Elah, menutupi gunung seperti pasir di pantai. Raja Saul memerintahkan untuk memanggil semua suku untuk bertempur bersama. Goliat menemui Raja Akis dan menyatakan siap untuk bekerja sama. Ia bersumpah akan membantai Israel untuk membalas dendam dan menunjukkan siapa dewa yang sesungguhnya. Let me kill them. Dan begitulah episode ke-6 dari House of David berakhir dengan penuh ketegangan. Para raksasa telah terbangun. Balas dendam telah dimulai. Dan pertempuran epik di Lembah Elah sudah menanti. Goliat sang raksasa siap membuktikan bahwa ia adalah dewa yang sesungguhnya.
Jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan membawa kita pada salah satu pertempuran paling ikonik dalam sejarah. Jika kalian menikmati alur cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan recap episode selanjutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video episode berikutnya.